Halo, selamat datang di vlog gua. Nah, jadi seperti biasa untuk sarapan sendiri, gue ngerebus telur ya, 4 karena bentar lagi ada event dan kayaknya gue mau nyoba buat ikut untuk awal atau pemanasan dulu, biar nggak terlalu gugup di panggung. Kita ngerebus telur ya, tapi tanpa pakai minyak, nggak ada tambahan minyak. Nah, kita kurangi dulu apinya. Kalau sudah tinggal dicelupin aja telurnya pelan-pelan. Nah, biasanya itu biar biar apa? Telurnya nggak nempel ke wajan, itu bawahnya kita serok pelan-pelan, guys. Nah, nanti biasanya gue tuh serok kayak gini pelan. Nah, kalau udah sedikit gerak kayak gini nih. Nah, udah diamin aja. Nah, kita apinya naikkan dikit. Oke. Nah, setelah itu kita nyiapin nasi. Jadi nanti untuk sarapan itu biasanya gue tuh nasi 100 gram. Nah, 100. Setelah itu dada ayam. Nah, untuk dada ayam sendiri tuh di kisaran sama, yaitu 100. 100 nih. Enam lima 79. Nah, pas 200. Nah, setelah itu biasanya tuh gue swir guys. Nanti tambahin ini tuh apa namanya ya? Cabe. Cabe yang ditumis, guys. Yang ini cabe nih. Ini cabe. Nah, sama sedikit nanti pakai nori. Tapi ditaruh di atas telurnya nanti. Nah, nanti jadi kurang lebihnya kayak gini, guys. Ini nasi 100 gram, dada ayam 100 gram, sama telur rebus lunak. Kalau satunya 50, ini 4, berarti 200 gram. Sama sedikit tambahan dari nori dan tadi cabai yang ditumis. Nah, biasanya itu gue sarapan kayak gini tuh setiap jam 7, kalau enggak jam setengah 8. Nah, nanti untuk pre-workout mealnya itu cuma makan nasi sama sedikit tambahan dari yaitu tadi nori. Jadi 30 menit atau 15 menit sebelum latihan. Nah, gue tuh mulai tahu trik ini tuh dari tahun 2024. Jadi awalnya dulu tuh kan trial and error ya.
Dulu setiap gue cutting itu paling takut yang namanya makan lemak, karena mikirnya kalau lemak itu nggak baik buat cutting. Lemak itu tidak cocok saat kita lagi cutting. Mikirnya tuh badannya nanti jadi berlemak basah. Akhirnya dulu yang gue makan itu full dada ayam, bahkan tanpa karbohidrat. Tapi justru itu yang bikin badan kita tuh jadi kurang fresh guys waktu di panggung, karena emang badan itu kan perlu gizi yang seimbang ya. Jadi ketika kalian cutting pun kalian tetap membutuhkan yang namanya lemak. Nah akhirnya setelah try and error, gue menemukan titik temunya yang pas ketika cutting itu lemaknya harus berapa. Nah takarannya tuh lewat telurnya tuh 4 biasanya. Tapi itu ketika sudah mendekati event, jadi kisaran 1 bulanan, nah itu biasanya nanti mentok di 4 tuh kuning telurnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan lemak yang baik. Ketika badan mendapatkan lemak yang baik, tubuh itu akan memproduksi hormon secara optimal ya guys. Tapi tentunya harus dengan protein dan juga latihan ditambah istirahat yang cukup. Nah setelah gue tahu, kemudian gue juga udah berhenti yang namanya diet air, atau istilahnya tuh puasa air ya. Kan banyak yang bilang tuh kalau prep kontes itu minumnya sedikit aja. Ya benar, emang minumnya itu jangan terlalu banyak. Cuman bukan berarti tidak minum sama sekali. Karena kandungan otot itu 75% itu air. Semakin kamu berhenti minum air, maka tubuh itu akan merespons sebagai bentuk ancaman. Jadi tubuh kamu itu nanti akan stres ya. Nah bentuk ancaman itu di dalam tubuh itu, tubuh akan memberi respon, badan kamu tuh nanti jadi soft. Definisinya malah tidak kelihatan. Gue udah pernah nyoba itu, dan itu emang tidak bekerja di badan gue ya. Makanya gue tuh nggak pernah lagi ngelakuin namanya puasa air atau diet air. Cuma ya balik lagi, setiap orang kan beda-beda ya. Ada ya orang yang bilang kalau diet itu jangan makan garam. Ya gue tetap masih makan garam. Dia jangan makan yang berasa-berasa. Gue tetap masih makan yang berasa. Terus jangan makan nasi putih karena gula. Padahal nasi putih itu gulanya sedikit sebenarnya. Cuman ya balik lagi, tiap orang kan beda-beda ya metodenya ya. Nah gue tuh ngikutin cara ini tuh semenjak baca buku dari Mike Mentzer. Kalau apapun yang kita makan, selama kita kalori defisit, pasti berat badan akan turun. Apalagi kalau kita mengatur pola makannya, maksudnya itu mengatur makro dan mikronutrisinya, maka badannya akan jadi lebih bagus, ditambah saat defisit kalori. Makanya gue tetap makan yang berasa, tetap makan yang nasi putih lah segala macam, tapi dengan defisit kalori dan pengaturan lemak yang lebih baik, ya jadinya badannya cukup oke ya. Karena jujur gue nggak bisa kalau diet itu tanpa garam, apalagi tanpa makan nasi itu nggak bisa. Gak tau kenapa badannya itu jadi soft banget, jadi stres banget lah. Dan alhamdulillahnya gue menemukan metode heavy duty ini, sehingga gue tuh udah jadi nggak takut untuk makan karbo sekalipun lagi cutting. Oh iya, ini hari Jumat, nanti berarti kita akan latihan arms ya, yang kedua yang pakai versi superset. Nanti ketemu lagi saat latihan. Ini adalah pre-workout meal sebelum kita latihan guys. Oke, jadi untuk gerakan awal itu biasanya gue tuh di hari Jumat ya. Jadi untuk rutin hari Jumat itu diawali dengan
Namanya apa ini? Cable tricep push pull up. Cable tricep apa sih namanya sih? Crossover ya? Kayaknya gerakan extension gitu. Kalau dulu kan gue tuh pakainya dumbbell ya. Cuman karena di sini dumbbellnya itu mentok di 25 kilo, jadi gak bisa tuh, udah bisa nyampe 20 reps, gak bisa naik beban lagi, jadi repsnya terlalu banyak ya, makanya pindah ke gerakan ini. Nah, nanti kita awali dari warm up dulu. Bebannya untuk warm up itu di 3 plates ya. Di sini tulisannya itu 7,5 kilo. Oke. Oke. Nah, jadi untuk saat awal warm up itu biasanya itu di reps 7 sampai 10 ya. Tujuannya biar darahnya lancar aja sih. Tekanan darahnya lancar. Terutama di otot dan juga untuk sendi di bagian siku. Nah, setelah itu kita naik set berikutnya. Satu plate tanpa jeda istirahat dengan sistem reps itu separuhnya. Berikutnya naik lagi satu plate. Nah, ini namanya tuh bridging set. Jadi satu set sebelum top set. Untuk repsnya ya paling 2, kalau udah 3. Oke, setelah itu kita ambil jeda rest 30 detik sampai 1 menit sebelum top set. Oke, nanti untuk top set sendiri gue bakal coba di rep range 9 kalau enggak 10, karena kemarin itu terakhir gue dapat 8 di gerakan ini. Let's try.
Ini gue kayaknya salah naruh beban deh. Harusnya tadi itu 12,5, tapi ini gue naikin ke 15 guys, cuma dapat 6 doang, tapi ya tidak apa-apa, anggap saja ini progressive overload ya. Setelah itu satu set lagi dengan sistem yang sama, yaitu reps separuh dari set 1. Tadi 6, ini berarti 3. Gerakan ini cukup berat ya, jadi kalau tidak ada dumbbell bisa pakai alat ini. Dan ini gue dalam kondisi cutting ya, jadi energi emang gampang habis, tapi ya it's okay. Kita set 2. Nah, gue tuh sistemnya pakainya itu response ya. Jadi di set 1 itu tadi reps biasa lah. Nah, nanti di set kedua itu biasanya gue fokus di eccentric dengan menggunakan sedikit momentum ya. Nah, nanti set terakhir itu 1-2 reps dengan tempo yang pelan dan juga eccentric yang pelan. Oke, kita mulai. Ternyata overshoot. Habis ini gue mau ngelakuin drop set. Ini biasanya science based lifter itu nggak terlalu suka ya guys. Setelah itu superset dengan tricep push down.
Ya oke, untuk gerakan kedua sendiri nanti pakai superset antara hammer curl sama standing barbell curl. Kenapa pakai hammer duluan? Karena gue mau pakai sistem namanya pre-exhaust. Jadi kita menggunakan gerakan isolasi terlebih dahulu disambung dengan gerakan compound movement. Ini gue tadi udah warm up, langsung ke top set. Pitnya lupa gue pasang. Jadi ini adalah kondisi badan gue jalan diet kurang lebih 2 bulan. Kita cek kondisi dulu. Nggak perlu guys, untuk 2 bulan cutting